Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita masuk bab baru, bab sholat berjamaah. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama terkait apa hukum sholat berjamaah, tapi perbedaan ini tidak mengurangi hakikat dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang dimaksud dalam pembahasan ini sholat berjamaah di awal waktu pas azan dan di masjid, jadi bukan di rumah. Kalau di rumah itu tidak masuk pembahasan wajib atau tidak. Yang dimaksud sholat berjamaah wajib atau tidak itu di awal waktu pas azan di masjid. Kalau di rumah mah tidak jadi pembahasan. Maka para ulama ini terbagi pada dua. Yang pertama yang menyebutkan wajib, yang kedua yang menyebutkan sunnah muakkadah. Tapi keduanya sepakat dalam satu hakikat, bahwa sholat berjamaah ini harus diamalkan. Boleh tidak diamalkan kalau ada udzur, diantaranya sakit, hujan gede, banjir ya. Itu pun dalam konteks zaman itu, can usum payung, can usum jas hujan. Nah, ya nama usum payung, jas hujan, mobil ya. Mudah. Tapi apa yang menyebabkan perbedaannya itu? Yang menyebabkan perbedaannya, yang menyebut sunnah muakkadah mazhab Syafi'i, karena sholat berjamaah itu bukan syarat sah sholat. Jadi kalau bapak sholat tidak berjamaah, sholatnya sah sah. Beda dengan Jumatan mah berjamaah teh syarat sah. Bahkan berjamaahnya pun berjamaah di awal waktu. Kalau bapak datang terlambat karena macet, datang geus bubar Jumatan, boleh mengadakan Jumatan lagi? Tidak, sholat duhur acara da duaan ge meunang berjamaah. Pak, temenin saya berjamaah. Bapak jadi khutbahnya khotib Jumat, makmumna hiji jam 1 gitu. Tidak, kalau terlewat sholat Jumat di awal waktu digantinya dengan sholat duhur. Nah, sholat berjamaah dalam sholat wajib yang 5 waktu itu tidak seperti itu kan. Jadi kalau terlewat dari awal waktu boleh bikin berjamaah lagi? Boleh. Kalaupun sendirian sah tidak sholatnya? Sah. Kalau tadi nu Jumatan nyieun jamaah deui oge yang kedua kalinya tidak sah. Karena harus idza nudiya lis shalah mi yaumil jumu'ah, harus pas adzan pertama. Maka dari itu ketika kemarin zaman Covid di rumah nggak ada sholat Jumat, mana nu adan? Acan adan sorangan nya tetap adan yang dimaksud adan yang menyatukan, yang jami'. Masjidnya juga masjid jami' disebutnya, yang mengumpulkan. Meski di zaman Nabi ada masjid-masjid di lemur matajub, tetap tidak bisa dijadikan tempat Jumatan. Jumatannya di masjid jami' disatukan. Kumui di rumah berarti ya sholat duhur saja.
Maka dari itu di mazhab Syafi'i jatuhnya sholat berjamaah ini sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Tapi sepakat bahwa ini harus diamalkan, tidak bisa tidak, kecuali kalau ada udzur gitu. Makanya aya laguna eling eling umat muslimin muslimat, hayo orang sholat berjamaah subuh estu kewajiban itu menunjukkan bahwa harus tetap berjamaah itu. Nah kalau mazhab Hanbali menilai wajib, termasuk Imam Bukhari tegas nulis di kitab Sahih Bukhari babu wujubi sholatil jamaah. Imam Muslim nulis bab yajibu ityanul masjid ala man sami'an nida, wajib sholat berjamaah kata Imam Bukhari. Kata Imam Muslim wajib datang ke masjid untuk sholat berjamaah bagi yang mendengar azan. Makanya nama kadengewe azan deh. Mun hayang teu kadangu kada itu ka Singapura ya, moal kadenge adzan ngan hiji we di Masjid Sultan. Masjid, beberapa masjid yang legal pun nggak ada adzan keluar. Jumatan ge moal keluar adzan nggak boleh, adzan keluar nggak ganggu ya, melanggar itu bisa dipenjara muadzin yang DKM. Makanya orang Singapura dulu yang menyekolahkan anaknya di pesantren Pajagalan, Ramadan teh ngajak ke Indonesia, nikmat di sini mendengar adzan, cenanya tarawih ngabring. Di sana tarawih di rumah masing-masing, di jarak rawuh atau ke masjid lagi. Nah di kita pasti terdengar adzan dan wajib datang ke masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak memberikan toleransi bahkan kepada orang buta sekalipun kalau masih mendengar adzan. Berarti bapak-bapak nutara ka masjid leuwih ti lolong gitu. Lolong hatena buta mata hatinya. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, ketika perang saja sholat itu harus berjamaah. Di Al-Qur'an kan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal yaghudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal tati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Kudu berjamaah keur sieun wae keur perang wae komo keur aman. Kata Ibnu Katsir begitu. Satu-satunya dalil yang paling mantap salat wajib berjamaah ta ieu cenah ayat ieu. Ketika perang saja harus berjamaah. Cekurangnya ke perang atuh masing-masing we, keriweuh gitu. Tapi harus berjamaah. Menunjukkan berarti wajib. Nah, persoalan kan tidak jadi syarat. Iya. Meski tidak jadi syarat, tapi berjamaahnya wajib. Kalau dia tidak datang berjamaah pas adzan di awal waktu, dia tetap wajib sholat dan dia sudah melanggar kewajiban tidak berjamaah. Sholatnya sah, tapi dia berdosa karena tidak ikut sholat berjamaah. Kalau Imam Az-Zahabi mengaitkannya dengan firman Allah dalam surat Al-Qalamnya, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari kiamat diseru untuk sujud, itu bisa sujud. Orang-orang yang dulu ketika di dunianya dipanggil untuk sujud, ketika mereka sehat mereka tidak sujud. Apa yang dimaksud dipanggil sujud itu? Di antaranya kata Imam Az-Zahabi sholat berjamaah.
Pan dipanggil hayya 'alas sholat teu datang ngadon sholat di imah padahal nu ngondang teh Allah ai diondang ku Jokowi nya 2 jam memehna kudu geus datang ring hiji ring 2 ring 3 ngariweuhkeun kamol unggul bebas ring hiji ring 2 ring 3 dek datang ka masjid 2 jam memehna jamaah teh geus kudu datang ari diondang ku Allah hayya 'alas sholah hare-hare. Nah itu orang yang begini nanti di akhirat nggak bisa sujud berarti bukan umat Nabi. Karena umat Nabi itu tarohum ruk'an sujada yabtaghuna fadlam dan seterusnya. Nah itu perbedaan fikihnya tapi satu hakikat. Dan yang semakna ini sama dengan perbedaan fikih mandi Jumat. Hari mandi Jumat wajib atau sunat. Tapi satu hakikat. Ada yang mengatakan sunat karena kalaupun bapak tidak sempat mandi, kaburu wudu, ikut Jumatan sah tidak Jumatannya? Sah. Jadi mandi Jumat itu bukan syarat wajib. Taimah dibalik. Menurut Madzhab Hanbali juga begitu. Tapi jelas Nabi mengatakan ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Wajib. Dan Ibnu Hajar pun menjadikan dalil Umar bin Khattab ketika ceramah di zaman beliau khalifah, Utsman kaberangan. Dicarekan Utsman teh ku Umar. Mun ayeuna mah tong Jokowi atulanya Pak Ma'ruf Amin nyarekan Jokowi gitu. Atau Jokowi nyarekan Ma'ruf Amin di depan umum. Manu Utsman wakil presiden Umar jeung Ali teh. Ali meureun sesnek lah, atau Luhutna gitu. Itu kan 2 sahabat menteri utama Umar bin Khattab dicarekan. Kamu kenapa terlambat? Maksud Umar bisi dijadikan peenteungan bahaya Utsman jelema soleh kaburangan da kayak dijadikan dalil kuno lain menang kaburangan. Iya cenah. Saya tidak mendengar, tidak tahu ini waktu jam udah jam, tahu-tahu mendengar adzan Jumat. Saya sedang di pasar. Ini juga belum mandi cenah gitu. Cepat wudu saja. Nah Umar tanya ke Utsman, kamu wudu tidak mandi padahal Nabi mewajibkan, mengharuskan kamu mandi. Nah itu pernyataan Umar begitu karena mandi Jumat wajib, dalam itu wajib mau dicarekan. Tapi memang wajib mandi Jumat ini bukan syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat itu sah meskipun dengan wudu. Nah, saya ikut mazhab yang ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani begitu. Jadi mandi Jumat itu wajib meski bukan syarat sah. Jadi kalau bapak datang Jumatan teu mandi heula, teu kaburu, dorakana karena tidak menyempatkan mandi. Tapi Jumatannya tetap sah asal wudu we. Talamun teu wudu teu sah. Nah begitu ya ikhtilaf sholat berjamaah mandi Jumat. Tapi hakikatnya eta kene sepakat bahwa itu harus diamalkan. Karena kita fokus di yang sepakatnya itu. Maksud saya jangan sampai fatwa ulama yang mengatakan sholat berjamaah sunat muakkadah kemudian dijadikan dalih bae da sunat ieu cenah di imah we sholatna. Tuluy ya di imah. Padahal kata Nabi itu adalah ciri orang munafik. Munafik naon atuh? Dosa gede, haram. Orang munafik pun zaman Nabi cuma 3 yang tidak berjamaah ke masjidnya, hanya benar 2. Sholat subuh dan sholat isya. Duhur, asar, maghrib mah ayat.
Di urang mah 5 anana leuwih ti munafik berarti. Nah ini seputar ikhtilaf. Dan saya ada di posisi madzhab Imam Bukhari bahwa sholat berjamaah itu wajib buat bapak-bapak tong aya keun bae lah cenah teu wajib tah eta salah, wajib datang di awal waktu meskipun saya sedang ngajar, makanya disetting saja waktu ngajarnya. Saya udah protes kalau di kampus dulu ke bagian ngajar ke jadwal cing atuh ngajadwal itu disesuaikan jam sholat, atur-atur ku ustaz gitu. Kalau di pesantren baik di Pajagalan di pesantren saya disesuaikan dulu pesantren Pajagalan keluarnya 12:30. Jadi adzan duhur teh masih keneh di kelas kagok mereskeun. Nah sesudah didiskusikan ulang 11:30 itu semua harus keluar istirahat kedua, nanti masuk lagi 12:30. Jadi sholat duhurna aman ya. Kalau di pesantren saya masuk lagi jam 1 sampai jam 2:30. Nah, jadi sholat duhurnya aman. Nah saya di kampus strateginya gimana, pokoknya 5 menit meme adzan keluar, pilihannya bereskeun ayeuna meme adzan, kalau belum beres lanjut nanti bada adzan. Mahasiswa teh paling terbereskeun we. Yang presentasi teh gancang. Araratoheun pelajaran abdi teh soalna mengadengi adzan yang ngejat langsung. Makanya adzan asar itu saya kan ngajarnya bada duhur ke sana. Adzan asar kadang 3:30-nya, kadang hampir 3:30 gitu. Jadi enggak tentu. Jadi meskipun saya sedang ngajar harus tinggalkan. Bapak sedang rapat, sedang meeting, tinggalkan. Meeting bisa ditinggalkan, sholat tidak bisa ditinggalkan di awal waktu, kecuali mun imamna nya sepakat menunda dulu tungguan imam gitu. Tapi tetap tidak terlalu lama kan. Nah itu wajib. Maka nanti hadis-hadis yang saya bahas mengarahnya ke sana. Yang pertama hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati afdolu min sholatil fadzi. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Bisa ba'in wa ishrina darajah, 27 kali lipat. Dalam riwayat lain bi khamsin wa ishrina juz'an, 25 kali lipat. Pahalanya lebih besar. Apa yang membedakan 25 27? 25 buat sholat sir, 27 buat sholat jahar. Apa bedanya? Karena yang 25 sholat sir mah tidak ada pahala amin berjamaah. Aminah berjamaah mual. Kan? Kalau imam amin berjamaah dengan makmum, itu amin juga berjamaah dengan malaikat, diampuni dosa. Kercir mawal mungkin berjamaah. Yang kedua saya lupa lagi nih kedua. Tapi sudah saya tulis ya di Atoba Institute ada tulisannya 27 pahala sholat berjamaah. Nah ini yang membedakannya sholat sir dan sholat jahar. Hadis ini tidak menggugurkan hukum sholat wajib jadi sunat. Tuh cenada lebih utama bukan wajib. Sama dengan saum Ramadan. Saum Ramadan ada keutamaannya? Ada. Apakah berarti saum Ramadan sunat? Nyante wajib. Jadi kalau disebut lebih utama bukan berarti hukum wajibnya hilang. Ini mah keutamaan. Dan ibu, hadis ini berlaku juga buat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sholatnya tidak di masjid, mau menang tak 27 kali lipat, rugi. Acara sholat berjamaah nawe di rumah. Kalau berjamaah di rumah itu nggak sampai 27 kali lipat.
paling banter kata Ibnu Mas'ud 10 sampai 15 kali lipat. Karena cuma dapat pahala berjamaahnya jumlahnya pun nggak bakalan banyak seperti di masjid. Paling sabara ibu di rumah 10 ge moalnya hese nu boga anak 8 zaman kiwari 10 ge moal. Tapi kalau di masjid lebih banyak ya. Itulah kenapa kaharti kunaon sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibanding sholat di Masjid Al-Ikhlas. Karena jamaah nage wah teka itu. Dan itu tidak akan ibu dapatkan kalau sholat di rumah. Pahala sholat berjamaah 27 kali lipat itu dari langkah kakinya. Yang satu menghapus dosa, yang satu mengangkat derajat. Ibu sholat di rumah moal aya langkah kaki. Langkah kaki banyak lain langkah motor lain. Dan motor gilindingnya mau dihitung. Kaki yang dihitungnya, makanya sebisa mungkin jalan kaki kecuali saya kesini. Ya, bau kadi jalan kaki ripuh. Maka dari itu ya kalau boleh saya usul ke Bapak DKM dibuat tempat sholat berjamaah buat ibu-ibu yang nyaman. Ini mungkin sudah nyaman. Cuma kalau saya boleh usul ibu-ibu punya hak berjamaah sama dan bapak-bapak. Sholat berjamaah itu posisinya harus tengah. Jadi jangan di kanan begini. Di tengah. Ini peminggiran ibu-ibu nih. Ini bertentangan dengan feminisme. Dan emansipasi perempuan. Jadi ibu-ibu berhak di tengah, dinyamankan. Kalau di masjid saya ini juga bisa ya. Jadi ada pintu khusus buat ibu-ibu, ada pintu khusus buat laki-laki. Hijabnya tutup murni. Jadi ibu-ibu itu nyaman sholatnya, teragap. Bapak-bapak juga nyaman. Ya. Saya nggak tahu ibu-ibu siapa saja yang sering sholat. Yang apal sih dengan jenisnya yang sekarang sholat siapa saja nggak tahu. Ya. Ibu-ibu juga memprotesnya paling Ustadz cenah naon ngabedakeun Allahu Akbar sujud tilawah jeung ruku cenah gitu. Pokokna mah mun Allahu Akbar tah sujud tilawah gitu. Kalau Allahu Akbar tah eta ruku gitu. Soalnya awal-awal Allahu Akbar saya sujud tilawah, ibu-ibu nggak tahu itu sujud tilawah, ruku Allah itu cari kumaha. Nah itu saja mungkin. Jadi ada kode saja. Karena zaman Nabi pun ibu-ibu itu sholatnya di masjid, bukan subuh saja 5 waktu. Lebar ibu-ibu. Ya. Tapi memang enaknya ibu-ibu tidak wajib. Ya, mantap. Kalau ada hukum-hukum yang berbeda, ada beda tuh kewajibannya juga. Ibu-ibu itu kalau sholat di rumah tidak berdosa. Kalau bapak-bapak sholat di rumah berdosa. Karena tidak mengikuti perintah Nabi. Ta'ya dekumaha wajib. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal walladzi nafsi biyadihi, demi Allah laqad hamamtu, sungguh saya ingin an amura bi hatabin fayuhtatoba, memerintahkan untuk dikumpulkan kayu bakar lalu dibakar. Summa amura bis shalah fayu'dzana laha, lalu aku memerintahkan adzan lalu adzan. Tsumma amuru rajulan fa ya umman nas, lalu aku memerintahkan seseorang untuk menjadi imam. Nabi sendiri mau ke mana? Saya cenah mau sidak ke belakang, ke rumah-rumah. Ukhalifu ila rijalin la yashhaduna shalah. Nah ini kalimatnya rijal, Pak, bapak-bapak yang tidak hadir sholat berjamaah. Dek naon Nabi fa uharriqu alaihim buyutahum, dek diduruk sia ku aing imahna cenah gitu. Galak teu? Galak.
Lalu kenapa Nabi tidak mengamalkan? Yang pertama, nggak boleh menghukum bakar itu. Karena hukum bakar itu siksa Allah. La tu'adzibu bi'adzabillah. Tidak boleh menyiksa dengan siksaan Allah. Yang kedua, engke kuno didurukna dibalikkan. Ai Nabi geus sarua teh salat. Nah, gitu. Jadi nggak mungkin. Ya. Tapi sebetulnya ingin Nabi. Ketika sholat berjamaah di masjid, Nabi ke belakang, lalu lamun di imah eta aya bapak-bapak nu teu ka masjid duruk. Ngan engke dibalikkeun ban. Nabi oge teh sholat, duruk cenah imahna gitu. Nah, karena itu mustahil, makanya Nabi tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan bukan berarti tidak ada itu hukuman, ada hakikatnya. Rumah bapak-bapak nutara ka masjid sholatna kudu diduruk. Ini tegas ya. Maka kalau hukuman bakar berarti keras, mun keras berarti wajib. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu irqan saminan aw mirmataini. Seandainya masing-masing dari mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan tulang yang besar dagingnya, tulang paha, au mirmataini hasanataini, atau 2 cokor yang bagus, la syahidal isya, pasti mereka akan datang sholat isya. Tinggal we pas kurban utara ka masjid moal. Menang cokor 2 ente kan, menang ping-ping sapi ente, paling menang 1 kilo tage paling mau dikumpul-kumpul. Ini maksudnya seandainya mereka tahu akan mendapatkan bagian yang membuat mereka bahagia. Kalau dalam yang hadis yang lain, seandainya mereka tahu mereka akan mendapatkan kebaikan yang besar. Apa kebaikan yang besar? Sengaja Nabi tidak nominalkan. Kalau dinominalkan berarti kecil. Kalau tidak dinominalkan berarti tidak terhingga, saking besarnya. Ini jadi ukuran bapak ini sudah berilmu atau bukan, atau belum, atau masih bodoh. Cirinya apa? Sholat berjamaah ke masjid ente. Kalau bapak sholat wajib ke masjid berjamaah, berilmu. Gitu kan, ngebedakan ahli ngaji jeung lain ahli ngaji. Tapi kalau masih malas ke masjid berarti bodoh, kurang kena ilmuna. Kemudian hadis berikutnya masih dari Abu Hurairah, afqalus shalah 'alal munafikin, salat yang paling berat bagi munafik salatul isya wa salatil fajri, salat isya dan salat subuh tuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauma walau habban, seandainya mereka tahu pahala pada 2 salat itu, mereka akan datang meski dengan ngesot atau merangkak. Cing bapak keur udur diumumkeun ku DKM, nu salat ka masjid menang 1 miliar, datang moal. Datangnya najan kudu bari dibopong, ditandu. Wacan di badalan kebunak tuh bisa kudu tanda tangan asli, so kada pasti digotong. Nah begitu orang munafik nggak tahu betapa besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh. Hari sholat duhur gimana? Orang munafik sholat duhur, asar, maghrib mah datang. Ini yang dimaksud yuroun deh. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang-orang yang celaka itu yang sholatnya ria. Apa ria itu? Standarnya terlihat. Karena kalau duhur, asar, maghrib mah mun eueuh kapanggih, soalnya katingali. Oh can Abdullah bin Ubay eueuh munafik gitu. Kalau isya jeung subuh mah teu katingali karena poek zaman Nabi, belum zaman listrik. Mun teu hadir oge moal apaleun batur jadi teu hadir. Itu orang munafik. Mun ayeuna
kabeh teu ka masjid berarti leuwih ti munafik gitu. Tapi munafik amali ya, jangan sampai mengkafirkan. Jadi orang munafik itu riaknya itu tidak sholat subuh dan isya. Sekarang juga sama. Maghrib mah kadang aya, duhur asar aya dapker di kantor era mun teu ka masjid teh kudu nungan. Maghrib aya, tapi kalau isya komo aya Persib mah lebang mah. Nah, ada batur oge cenah arareueuh gitu nya. Salat subuh gitu batur ge da arareueuh. Seandainya orang-orang berilmu sholat berjamaah itu harus sama dengan sholat Jumat penuh. Kalau memang semuanya berilmu. Ini harus disampaikan nih oleh khotib Jumat ya, oleh Pak Ketua DKM. Ini penanggung jawab Pak Ketua DKM. Penanggung jawab tetangga di sini kamar jende, tanggung jawab dunia akhirat Pak Ketua. Apalagi Ketua DKM yang di lembur. Kemudian hadis berikutnya datang kepada Nabi SAW rajulun a'ma, orang buta ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini Muadinda. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaquduni fil masjid. Saya enggak punya penuntun ke masjid. Ini dalam riwayat lain, kan kalau malam di Madinah itu suka ada hewan-hewan berbahaya, ular, kalajengking. Saya kalau malam subuh nggak ada yang nuntun, belum punya anak yang gede, mungkin nggak punya pembantu. Boleh tidak kalau malam sholat di rumah isya dan subuh? Awalnya farokhosolahu, Nabi memberikan rukhsah. Falama waladahu, ketika berpaling mau pulang di gerwandi cenah kadi, hal tasma'un nida bis sholah, kamu mendengar adzan sholat tidak? Kadang teu adzan. Naam, ohnya cenah kadang cek Nabi teh fa'ajib, berarti wajib dipenuhi fa'ajib. Jadi orang buta saja wajib datang ke masjid. Lah di kompleks Cimareme Indah mahnya moal aya orai, meureun moal aya kalajengking. Meskipun tunanetra da kapanggipan ti nu cahaya mana nu jalan mana nu bukan, insyaallah bisa. Ini karena alasannya tunanetra gelap, tidak ada penuntun ya, bisi nyasar. Kalau siang kan rai-rayan katanya gitu. Saya juga nggak ngalamin, memang orang bisa membedakan mana yang terang mana yang gelap. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, man sami'an nida, siapa yang mendengar adzan falam ya'ti, lalu tidak datang, fala sholata lahu, tidak ada pahala sholat baginya, bukan tidak sah sholat, illa min udrin, kajaba udur. Silahkan galak nih ya bapak-bapak, lamun wani-wani gara-gara Persib, gara-gara Timnas teu ka masjid, sholatna teh moal ditarima, moal menang pahala, tong eleh Pak, geus ngaji mencing atuh ya. Apalah artinya Persib menang, moal menang nanaon, eleh nyeri hate. Cenah usah menikahnya nyerian nyeri. Teu kaop eleh sakali hese hudang. Oh cenah boga lakon mah eleh heula geus eleh menang. Nya eta mah eleh geus eleh tuluy eleh. Teu menang-menang. Kemudian hadis terakhir ini dari Yazid bin Al-Aswad, Rasulullah sholat subuh. Diriwayatkan disebutnya di Mina. Kalau di Mina bukan di masjid ya, di tenda aula lah. Lalu setelah sholat ternyata di luar ada dua orang yang tidak sholat. Katingali pas Nabi salam malik, nah itu nu teu sholat duaan. Dipanggil. Faji abihi matar udu faru isuma, dipanggil teh ngadeg-deg. Atuh dipanggil ku Nabi teh, nya jika bapak misalkan dipanggil ku Jokowi, moal meureunnya moal ngadeg-deg. Aja ngadeg-deg segala. Dipanggil ku seorang yang
Ribawa lah misalnya. Panggil. Lalu Nabi nanya, "Ma mana aku mantu sholia ma'ana?" Kenapa kalian gak sholat berjamaah dengan kita? Qad shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di tenda kami yang sebelah sana. Maren Nabi malila gitunya sholat subuhna. Jadi pas datang kadinya teh sholat kene, kau di sana sudah beres. Ini di Mina nih. Ya. Kata Nabi, fala taf'ala, jangan begitu. Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kamu sudah sholat di tempat kamu, ini kalau di Mina di aula kamu yang sebelah sana, tsumma adraktumal imam, lalu kamu datang ke satu tempat yang imam masih sholat, walam yusolli fayusolliya fasolliya mau, kamu harus ikut sholat lagi, fa innaha lakuma nafilah, karena bagi kalian itu adalah sunat. Ini kalau misalkan kita di jamaah takdim ya karena takut macet, safar. Seperti saya kemarin ketika pulang umroh misalnya macet. Jamaah takdim meski prediksi mungkin datang ke Bandung asar. Tapi udah sinten kaburu. Ya, takut macet. Pek asar udah nyampe. Dengar adzan nya salat deui, udah ngadenge adzan, ada imam. Atau kalau yang sudah jamak lalu kajian di masjid, sholat berjamaah ikut lagi sholat berjamaah meski sudah sholat gitu. Jadi ada saya mau udah sholatnya padahal di masjid sholat deh. Itu bagi bapak ibu yang umroh juga begitu, lamun keur umroh cenah jamaah we ari pek teh didinya kene isana nya sholat deh we. Ya. Dan memang bagusnya Nabi juga selama di Mina tidak dijama. Kalau kosor iya. Kosor itu karena Nabinya kosor. Orang mah di Masjidil Haram mal mungkin kosor karena imamnya tam. Kita kan ikut imam. Ya. Nah ini jadi dalil sholat berjamaah itu meskipun sudah. Tapi kalau di masjid yang itu ada adzan ada imam masih belum sholat, kita harus ikut sholat lagi tuh gitu. Sholat berjamaah, nu geus wae ge kudu deui gitu, apalagi yang belum. Ya. Ini ya bapak-bapak khususnya dan ibu-ibu juga umumnya betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid. Ya. Makanya saya pribadi ya sekeluarga semuanya, istri saya, anak saya semua dibawa. Dan anak saya dibawa ke depan mau di tukang gandeng. Kalau di depan aman ya. Nah cenanya di tukang mah cek ibu-ibu teh garaneng wae di hareup mah cicing beda sima aja. Tuh jangan maksud saya jangan jadi alasan. Ada cenah juga ada burang kali alit enggak apa-apa. Ibnu Abbas juga dulu ketika kecil lompatan di masjid. Dan itu maklum saja ngaranna ge budak. Dan bapak-bapak tuh menjadi alasan cenah tuh sholat di masjidnya nak gandeng ku budak. Budak-budak. Nabi sendiri nangis, sujud lama ditaikan ku Hasan Husain, kita keur ngimaman. Ku Nabi digaplok Hasan Husain henteu. Ya. Biasa we, jadi nikmati saja sholat berjamaah meskipun ada anak-anak. Tuh Hasan Husain ka masjid teh berarti indungna ka masjid. Ya. Jenab putri Jenab di Ais berarti ya dibawa ke masjid anak-anak pun. Sekian, mangga bila aya pertarosan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tulis ya awal Januari kemarin
sepulang saya umroh Desember. Maksud rumah lebih baik itu agar tidak ada ikhtilat dan tidak pamer dangdan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya tambahkan penjelasannya. Ibu-ibu ke masjid jangan ikhtilat, jangan bercampur. Makanya pintunya harus dibedakan, areanya dibedakan. Ikhtilat itu termasuk ikhtilat pandangan, makanya ditutup. Ya. Yang kedua, jangan pamer dandanan, makanya pakai mukena. Cuma punten ibu-ibunya, mukenanya kalau bisa yang polos. Ya. Karena maksudnya tidak ada dandanan ari eta mah dandanan keneh gitu. Kok mau nu gambar Frozen mah. Saya mengusir anak-anak, oh iya mukena Frozen, wih deh pek taya indung na ngambek. Nya cetebu nggak boleh ya mau Frozen mah teu ditiung dibawa ke masjid. Tuh maksud mukena itu menutupi dandanan. Ari menjadi dandan deui ku mukenana teh gitu. Termasuk ini kan, ini karpet sudah bagus. Jadi polos ya, tidak ada motif-motif. Memang demikian. Maka dari itu harus pakai mukena. Kalaupun tidak pakai mukena, bukan pakai pakaian yang seperti dandanan mau ke undangan, ke acara resmi. Pakaian biasa. Itu ya, jadi rumah lebih baik bagi mereka itu agar tidak ada ikhtilat, agar tidak ada pamer dandanan. Kalau memang itu tercover, maka kembali ke dalil umum. Ya. Sholat berjamaah lebih baik di masjid 27 kali lipat. Begitu Kang? Mangga. Ya ini Bapak harus demo ya. Demo itu jangan mau naik gaji aja. Demo sholat berjamaah. Ya, jadi Bapak harus demo. Ajak tuh partai buruh ya, si Iqbal gitu bikin program demonstrasi untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi itu hak. Jangan hak makan saja, hak istirahat saja, tapi juga hak untuk sholat berjamaah. Maksud saya lobby. Jadi Bapak ajak yang sevisi dengan Bapak dan lalu mengajukan, kalau tidak minta surat rekomendasi dari MUI, ya, bisa itu, ya, itu hak. Sholat berjamaah itu hak yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi Bapak bisa minta itu, leluasa bisa ke masjid. Ya, kalau terdengar adzan, insya Allah saya jauh-jauh lagi mau jauh teuing, ya, maka kita harus, atau kalau tidak bikin masjid di kantor, ya, harus bikin masjid di kantor. Dan itu juga masjid juga asal aya adzan, meski kasarnya tidak dipakai Jumatan, asal aya adzan itu dijadikan masjid, meski bukan masjid jami. Nah itu pokoknya Bapak harus berusaha. Kalau saya mengusulkan Bapak harus keluar, henteu Pak. Jadi harus berusaha bagaimana hak ibadah Bapak itu terpenuhi. Sehingga Jumatan mungkin tadi halangan ke pabrik, henteu kan ya. Dan sebelumnya kan sudah keluar. Nah itu harusnya seperti itu hak pekerja. Ya. Bapak-bapak itu bisa jadi dunungana. Jangan sampai menghalangi hak pekerja. Yang lain mangga cekap. Ya, kalau cukup terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.